Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua kelas 1A dan kelas 1B. Kembali lagi dengan Pak Faik di hari Kamis ini. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang jenis-jenis air ya. Jenis-jenis air. Jenis-jenis airnya apakah dilihat dari pelajaran sains ya atau pelajaran yang lainnya? Bukan, tapi kita melihat jenis-jenis air dari pandangan agama Islam ya. Kita melihat jenis-jenis airnya dari pandangan agama Islam. Baik. Bisa kalian buka ya pelajaran 4 halaman 95. Oke. Sebelum Pak Fek akan masuk dan menjelaskan jenis-jenis airnya, yang pertama Pak Fek akan menjelaskan tentang air itu sendiri ya, air itu sendiri. Air adalah diantara dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi ini, yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Dan air merupakan salah satu ya unsur yang sangat banyak di muka bumi ini ya. Bahkan air lebih banyak jumlahnya daripada daratan ya. Dan air itu mencakup hampir semuanya ya. Udara membawa air ya, seperti kalian kalau lihat hujan ya. Kadang juga bahkan tanah juga menyerap air ya. Jadi air itu banyak banget ya. Nah, tentunya air itu juga berbagai macam bentuknya dan juga jenisnya ya. Ada air yang tentunya jernih, putih, bersih ya, tidak bau, akhirnya bisa kita gunakan untuk bersih-bersih, bisa kita gunakan untuk mandi seperti yang di rumah kalian ya. Nah, kemudian juga ada air yang dia berwarna, ada baunya, ada rasanya ya. Nah, dan itu bisa kita pakai tapinya, walaupun bukan dipakai untuk mandi ataupun berwudu ya, tapi air itu bisa kita pakai untuk minum, seperti air susu, seperti air teh, seperti air kopi ya, seperti air kelapa, kemudian juga air obat itu juga bisa dipakai, itu juga merupakan air ya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan kemudian air yang selanjutnya adalah air ya yang kotor, yang dia juga tidak enak untuk dilihat, ada baunya juga sangat menyengat ya, dan sangat tidak enak di hidung, apalagi rasanya ya. Ya, airnya sudah warna hitam, ada sampahnya, kotor ya. Nah, itu adalah air yang tidak bisa dipakai, tidak bisa dikonsumsi dan juga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itulah jenis-jenis, itu tentang air ya. Tapi ada 3 jenis air dalam pandangan agama Islam. Yang pertama yaitu adalah air yang ia suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Apa tuh air yang suci dan mensucikan? Yaitu air yang mutlak, air yang ya putih, bersih ya, berasal dari alam ya. Dan airnya itu adalah air alami, sehingga bisa dipakai oleh kita untuk pertama untuk bersuci dan juga berwudu. Ini yang paling penting ya, yaitu air yang bisa dipakai untuk bersuci dan berwudu itu adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya air yang suci dan mensucikan adalah air dari sumur yang kalian pakai di rumah kalian ya. Lalu juga air hujan, air laut tapi laut yang bersih, air laut, air sungai yang bersih, air danau yang bersih, kemudian air dari embun, lalu air dari mata air di gunung ya. Wah, Masya Allah ya, bagi yang pernah ke gunung ya, Pak Faik pernah di gunung itu nemu air mata air ya di dalam gua. Wah, itu air bersih banget ya, langsung dari gunung, Masya Allah. Dan juga air salju ya, air yang meleleh dari salju itu juga merupakan air yang bersih, suci dan mensucikan. Bisa kalian pakai untuk berwudu, bisa kalian pakai untuk mandi dan bersih-bersih yang lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya air yang kedua yaitu air yang ia suci airnya tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mensucikan diri dan juga tidak bisa dipakai untuk berwudu ya. Baik, apa itu air yang suci tapi tidak mensucikan? Itu adalah air yang memiliki rasa, memiliki bau, atau kadang juga memiliki
warna tertentu ya. Nah, tapi tidak bisa untuk kita pakai ya bersuci atau berwudu ya. Biasanya air-air yang ini adalah air yang bisa kita minum ya. Nah, seperti air sirup, air teh, kemudian air susu, air kopi, atau air yang sudah tercampur dengan sabun untuk menyuci ya. Nah, itu sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu ya, karena airnya sudah tercampur dengan bahan kimia. Jadi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya air yang ketiga, air yang dia sama sekali tidak mensucikan ya, dan juga tidak suci, yaitu air yang najis. Air yang najis. Air yang najis tentunya tadi Pak Fek bilang ya, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk dikonsumsi, tidak bisa diminum, tidak bisa juga dipakai untuk membersihkan sesuatu, tidak bisa. Pokoknya air kotor dan juga jorok, kotor dan jorok ya. Itu air kotor dan jorok. Nah, itu air apa? Tentunya air yang ada di selokan rumah kalian ya, air bekas air buang air kalian ya, air juga yang bekas dipakai habis mencuci pakaian yang kotor ya kan, air kotor akhirnya warna hitam ya, itu air yang najis. Kemudian juga ya air yang bercampur dengan darah ya, itu juga najis. Air yang bercampur dengan sampah, dengan kotoran, air bekas polusi pabrik dan lain sebagainya, itu adalah air yang najis, air yang tidak mensucikan. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Faik tentang air suci dan mensucikan, lalu air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang najis. Oke, tentang jenis-jenis air dalam pandangan agama Islam, agama kita ya. Oke, baik. Tugasnya ya sama seperti waktu bahasa Arab ya. Namun hari ini coba kalian cari 3 jenis air tersebut ya, air yang suci dan mensucikan, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang najis ya. Seperti contoh yang Pak Faik buat berikut ini. Ya, teman-teman semua, ini adalah air dari sumur. Dan ini air yang suci dan mensucikan. Kemudian ini adalah air sabun. Ini air yang suci tapi tidak mensucikan ya, air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan ini teman-teman semua adalah air najis ya, air najis, air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan tuh ya. Airnya tercampur dengan berapa sampah ya. Jadi ini adalah air ya yang najis, yang dia tidak bisa dipakai untuk bersuci dan juga bukan air yang suci. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Pak Faik tentang 3 jenis air yang tadi Pak Faik jelasin. Kalian bikin juga di rumah ya. Kalian cari tadi 3 jenis air tersebut dan kirimkan ya videonya ke Pak Faik. Oke? Siap ya, kalian berpetualang lagi mencari jenis-jenis air tentunya. Oke, makasih teman-teman semua untuk pertemuan kali ini. Syukron, jazakumullah khair. Semoga yang Pak Faik sampaikan bermanfaat. Jaga diri kalian baik-baik di rumah, tetap jadi anak yang soleh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.